Kejadian ini berawal dari seorang guru yang mengabsen anak-anak muridnya dengan memanggil nama mereka satu persatu. Saskia, Hadir, Pak. Uma. Hadir, Pak. Oke, terakhir Zalora hadir. Hadir, Pak. Berarti ada 2 nih yang nggak hadir ya. Nah, ketua kelas, kamu tahu nggak yang Karin sama Queen ini kenapa nggak hadir? Aduh, maaf Pak, saya kurang tahu kenapa mereka nggak hadir hari ini. Waduh. Yang lain gimana? Ada yang tahu kabar mereka? Tadi pagi saya melihat mereka menaiki motor ke arah desa Tayo sih, Pak. Loh, ngapain mereka ke sana? Saya kurang tahu, Pak. Namun setahu saya di desa tersebut ada perayaan rakyat sih, Pak. Mungkin saja mereka ke sana karena mengikuti perayaan tersebut. Waduh. Kalau gitu mereka bolos dong namanya. Nanti saya lapor aja ke BP ya. Kedua murid yang bolos akhirnya dipanggil ke ruangan BP. Di sana, mereka diberikan nasihat dan hukuman atas aksi mereka yang tidak masuk sekolah tanpa izin oleh guru BP. Ih, kok bisa ya kemarin kita ketahuan bolos? Iya kan? Apa jangan-jangan ada yang ngaduin kita? Masa sih? Kayaknya nggak ada sih yang tahu kalau kita pergi ke sana. Kita tanya ayo coba ketua kelas sana. Yuk. Gimana ya? Uma, apa weh? Siapa kemarin yang laporin kami sama guru? Oh iya, lupa ngusah sama kalian. Kalian tahu pas kalian nggak masuk kemarin itu, si Bunga nggak sama guru. Katanya kalian pergi ke desa Tayo itu naik motor. Bah, lantam kali mulut dia tuh main ngadu-ngadu ke guru. Makanya aku pun bingung kan, pas guru ngabsen kemarin, aku udah bilang sama kawan yang lain biar gak kasar sama guru. Tiba-tiba ngomong lagi sama guru itu katanya kalian pergi. Oh, semua ternyata yang laporin sama guru ya? Iya. Ayo, kita samperin aja dia. Ayo. Kedua murid tersebut akhirnya melakukan pembulian terhadap Bunga. Aksi ini sempat direkam oleh murid lain yang berada di lokasi tersebut. Bunga, kemarin kau yang laporin kami bolos kan sama guru? Nggak ada, aku nggak ada ngelaporin kalian. Alah, kau yang ngadu-ngadu ke guru kami pergi ke desa sebelah itu. Nggak ada, bener aku nggak ada ngadu kalian. Gak usah sok kalian bener, kalau siapa suruh kau ngadu sama guru? Enggak. Gak usah kayak gitulah, sok-sok ngadu-ngadu, sok paling bener kali kau. Enaknya kita apain dia nih ya? Yuk, Yuk lah, yuk. Kau ya, gak usah sok paling bener hidup kau. Entah kau ini. Video yang menggambarkan tindakan pembulian ini tersebar secara luas di media sosial dan akhirnya menjadi viral setelah beberapa hari. Nenek dari korban melakukan pengaduan kepada pihak sekolah. Kemudian, pihak sekolah melaporkan kejadian ini ke polsek terdekat. Di polsek, polisi mengumpulkan pihak korban, para pelaku, beserta kedua orang tuanya masing-masing, dan pihak sekolah untuk bermediasi. Pertemuan ini menghasilkan persetujuan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Ibu korban yang tidak dilibatkan dalam mediasi tidak setuju dengan kesepakatan damai yang dihasilkan di pertemuan tersebut. Beliau memilih untuk melaporkan tindakan bullying terhadap anaknya ke Polres agar para pelaku dapat diberikan sanksi yang memberikan efek jera. Seiring waktu, video kejadian yang sudah tersebar luas di internet menjadi viral. Hal ini mendorong beberapa pihak untuk memberikan responnya masing-masing, termasuk pihak sekolah yang dengan segera melakukan rapat dewan guru dan memberikan keputusan untuk mengeluarkan para pelaku dari sekolah tersebut. Dengan ini, kami menyatakan bahwa nama-nama di atas dikeluarkan dari SMP Bumi Kasih. Pihak kepolisian juga memberikan penjelasan atas kasus ini. Baik, perlu kami sampaikan bahwa korban maupun terduga pelaku masih berstatus anak. Oleh karena itu, proses hukum yang dilakukan dengan mengedepankan perlindungan anak dan sistem peradilan anak. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui UPTD PPA DP3A turut memberikan pendampingan kepada korban. Sejak kasus ini mencuat, kami telah melakukan pendampingan psikologis dan perlindungan terhadap korban. Ini meliputi pemulihan psikologis, pendamping selama proses hukum, serta memastikan hak anak tetap terpenuhi.
Peristiwa bullying yang baru saja kita saksikan sebenarnya bukan kejadian yang muncul secara tiba-tiba. Kasus ini merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, mulai dari individu, keluarga, teman sebaya, hingga lingkungan sekolah dan media digital. Awalnya, konflik dipicu oleh tuduhan mengadu kepada guru, yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kemampuan remaja dalam mengelola emosi, empati, dan nilai-nilai sosial. Remaja cenderung belajar dari lingkungannya. Ketika perilaku agresif sering ditoleransi atau dianggap sebagai bentuk keberanian, maka kekerasan perlahan menjadi suatu yang dianggap wajar. Dalam kasus ini, pelaku melakukan bullying sebagai upaya mempertahankan harga diri dan posisi sosial di hadapan kelompoknya. Tekanan dari teman sebaya menjadikan bullying bukan sekedar tindakan individu, tetapi fenomena kelompok. Ketika kekerasan disaksikan tanpa adanya penolakan, perilaku tersebut semakin menguat. Faktor relasi antara siswa dengan guru dan sekolah juga memiliki peran penting. Ketika nasihat guru dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai bimbingan, maka norma dan aturan sekolah kehilangan maknanya. Akibatnya, sekolah gagal berfungsi sebagai ruang aman bagi peserta didik. Selain itu, lingkungan keluarga turut mempengaruhi pembentukan perilaku anak. Pola asuh yang keras, terlalu permisif, atau minim kehangatan emosional dapat membentuk individu yang kesulitan mengontrol emosi dan kurang memiliki empati. Cara remaja menyelesaikan konflik seringkali berakar dari pengalaman di lingkungan rumah. Di era digital, dampak bullying menjadi semakin luas. Penyebaran video kekerasan di media sosial tidak hanya mempermalukan korban, tetapi juga memberikan legitimasi sosial bagi pelaku. Tanpa literasi dan pengawasan digital yang memadai, teknologi justru memperkuat siklus kekerasan. Dalam konteks budaya kolektif di Indonesia, tuduhan mengadu kerap dianggap sebagai pelanggaran terhadap solidaritas kelompok. Padahal, nilai kebersamaan seharusnya mendorong perlindungan, bukan pembenaran terhadap kekerasan. Dengan demikian, bullying tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai cermin kegagalan sistem sosial. Oleh karena itu, pencegahan bullying membutuhkan keterlibatan semua pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tercipta lingkungan belajar yang aman, beradab, dan bermartabat. Tindakan bullying menimbulkan dampak yang luas dan berkepanjangan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku, lingkungan sekolah, hingga masyarakat secara umum. Bagi korban, dampak bullying adalah yang paling terasa. Kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis dapat merusak rasa aman, harga diri, dan kepercayaan diri mereka. Dampaknya semakin berat ketika kejadian tersebut direkam dan disebarkan di media sosial. Korban tidak hanya mengalami kekerasan secara langsung, tetapi juga dipermalukan di ruang publik. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, kecemasan, depresi, menjadi lebih tertutup, sulit bersosialisasi, dan mengalami penurunan konsentrasi belajar. Dalam jangka panjang, tekanan mental ini bahkan bisa memicu gangguan kesehatan fisik. Kondisi ini makin parah jika korban merasa takut melapor atau tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Namun, bullying juga berdampak serius bagi pelaku. Perilaku agresif yang dilakukan biasanya terbentuk dari proses pembelajaran sosial yang keliru. Jika tidak ditangani, pelaku beresiko tumbuh dengan kontrol emosi yang buruk, empati yang rendah, dan kecenderungan mengulangi kekerasan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berkembang menjadi perilaku antisosial dan merusak hubungan sosial mereka di masa depan. Artinya, bullying juga merugikan pelaku itu sendiri. Dampak berikutnya dirasakan oleh lingkungan sekolah. Bullying bukan hanya tindakan individu, tetapi seringkali melibatkan kelompok. Ketika kekerasan dibiarkan atau dianggap biasa, muncul budaya diam di kalangan siswa. Banyak yang memilih tidak bersuara karena takut menjadi korban berikutnya. Akibatnya, iklim sekolah menjadi tidak aman, penuh tekanan, dan menurunkan kenyamanan serta semangat belajar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak citra sekolah dan menurunkan kepercayaan orang tua. Secara sosial, bullying membentuk lingkungan yang tidak sehat.
Korban cenderung menarik diri, sementara pelaku menunjukkan pola dominasi yang merusak relasi sosial. Solidaritas melemah, interaksi positif berkurang, dan rasa saling percaya memudar, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selain itu, bullying juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Tindakan ini melanggar sila kedua karena merendahkan martabat manusia, bertentangan dengan sila ketiga karena menciptakan perpecahan, serta tidak sejalan dengan sila kelima karena menciptakan ketidakadilan dalam lingkungan belajar. Oleh karena itu, bullying bukan hanya masalah individu, tetapi persoalan sosial yang perlu ditangani secara serius dan bersama-sama. Setelah memahami penyebab dan dampak bullying di sekolah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu apa solusi yang bisa dilakukan agar kasus seperti ini tidak bisa terulang? Kasus bullying di SMP Bumi Kasih menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga tanda adanya kelemahan sistem dalam pembinaan karakter dan pengawasan siswa. Karena itu, penanganan bullying tidak hanya dengan memberi sanksi, tetapi harus disertai pembinaan moral, psikologis, dan sosial secara menyeluruh. Jika dikaitkan dengan teori social learning dari Albert Bandura, perilaku bullying muncul karena siswa meniru perilaku yang dianggap kuat atau dominan di lingkungannya. Artinya, jika kekerasan atau ejekan dibiarkan, maka perilaku tersebut akan dianggap wajar. Oleh sebab itu, sekolah perlu menghadirkan teladan yang konsisten, baik dari guru maupun siswa, yang menunjukkan sikap empati, keadilan, dan saling menghargai. Salah satu solusi konkret yang bisa dilakukan adalah membangun budaya sekolah yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui program peer mentoring, bimbingan antar teman, serta pelatihan pengendalian emosi dan komunikasi yang sehat. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu mana yang salah, tetapi juga punya keterampilan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Selain itu, nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan secara nyata dalam kehidupan sekolah. Bullying jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila seharusnya tidak berhenti di teori, tetapi diinternalisasikan melalui kebiasaan dan budaya sekolah sehari-hari. Jika dilihat dari teori ecological system dari Bronfenbrenner, bullying dipengaruhi oleh banyak lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Maka keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak sudah tepat. Tetapi perlu diikuti dengan pembinaan berkelanjutan, bukan hanya penanganan setelah kejadian. Terkait sanksi, keputusan sekolah untuk mengeluarkan pelaku memang bisa dipahami. Namun, secara pendidikan, pendekatan ini sebaiknya disertai prinsip restoratif justice, yaitu upaya memperbaiki perilaku dan memulihkan hubungan sosial. Pelaku tetap perlu mendapatkan hak belajar melalui sekolah alternatif atau program pembinaan karakter. Terakhir, rapat Dewan Guru yang dilakukan sekolah merupakan langkah awal yang baik. Ke depan, rapat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan pencegahan jangka panjang seperti pelatihan guru dalam mendeteksi bullying sejak dini, pembentukan tim khusus anti-bullying, serta kerjasama dengan psikolog pendidikan. Pada akhirnya, keberhasilan penanganan bullying tidak hanya diukur dari seberapa tegas sanksi diberikan, tetapi dari kemampuan sekolah membangun empati, kepekaan moral, dan solidaritas sosial. Dengan menyeimbangkan aturan dan pembinaan karakter, sekolah dapat menjadi lingkungan belajar yang aman dan mendidik bagi semua siswa.